Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, izinkan kami berbagi, bukan untuk mengajari, tapi untuk mengingatkan diri sendiri dan barangkali menyentuh seutas nur yang diam di dalam kalbumu. Dalam video ini, kita tidak sedang belajar dengan akal, kita sedang duduk bersama dalam diam yang lembut, mendengarkan rahasia yang hanya dapat disentuh oleh jiwa yang tenang dan hati yang terbuka. Jika engkau mendengarkan ini dengan harapan, atau dengan luka, atau bahkan dengan rasa rindu yang tak tahu kepada siapa ingin pulang, maka ketahuilah, mungkin bukan kebetulan engkau hadir di sini. Mungkin ini adalah panggilan, bukan dari kami, tapi dari sisi Allah yang ingin engkau kembali mengenali jalannya. Mari kita hayati bersama makna terdalam dari surat pembuka segala surat. Surat yang bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dihuni, Al-Fatihah. Dan bila engkau merasa tersentuh atau merasa ingin mengulang bagian tertentu, jangan ragu untuk meninggalkan jejak dalam komentar. Katakan apa yang engkau rasakan, atau cukup tuliskan Alhamdulillah jika hatimu merasa disentuh, walau tak sanggup berkata lebih. Semoga video ini menjadi teman dudukmu dalam sunyi dan menjadi tangga kecil untuk naik menuju cahaya. Bab 1. Bukan sekadar surat, ini adalah pintu. Ada sebuah pintu yang tidak terlihat oleh mata, namun senantiasa menunggu untuk diketuk oleh hati yang tulus. Pintu itu bernama Al-Fatihah. Bagi sebagian orang, ia hanyalah bacaan rutin dalam salat, 7 ayat yang diulang-ulang tanpa rasa. Namun bagi mereka yang dibukakan hijab hatinya, Al-Fatihah adalah gerbang menuju cahaya. Ia bukan sekadar pembuka dalam mushaf, tetapi kunci yang mampu membuka ruang-ruang terdalam dalam jiwa manusia. Di saat seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sepenuh sadar, maka sesungguhnya ia sedang berdiri di ambang pertemuan dengan Tuhannya, dalam diam yang lebih dalam dari 1000 suara. Banyak orang membaca surat ini dengan cepat, mengejar gerakan salat berikutnya. Namun mereka yang mengerti bahwa setiap ayat adalah gelombang cahaya, tidak akan tergesa. Mereka tahu bahwa Alhamdulillahirrabbilalamin bukan hanya pujian, tetapi pengakuan jiwa kepada Rabb yang merawatnya dalam sunyi, dalam luka, dalam senyum yang tak mampu dijelaskan oleh dunia. Ayat ini mengajak kita untuk tidak hanya memuji dalam lafaz, tapi juga bersujud dalam kesadaran bahwa setiap hela napas adalah rahmat, setiap langkah adalah kasih-Nya yang tak pernah berhenti mengalir. Dan ketika ruh mulai tenggelam dalam makna Ar-Rahmanir Rahim, maka hati akan tahu, cinta Allah tidak pernah memilih, tidak pernah menuntut, tidak pernah membenci. Ia meliputi semua, bahkan mereka yang tidak sadar telah tenggelam dalam maksiat pun masih diberi nafas untuk kembali. 2 nama ini bukan sekadar pengingat bahwa Tuhan itu Maha Penyayang, tapi juga kunci untuk membuka kelembutan dalam diri sendiri. Sebuah kelembutan yang telah lama hilang karena terlalu sering disakiti dunia. Maka mereka yang membaca dengan khusyuk sesungguhnya sedang meminum air jernih dari sumber kasih yang tak pernah kering. Saat bibir mengucap Maliki Yaumiddin, jiwa mulai bergetar. Kita bukan siapa-siapa. Semua kemegahan, pencapaian, status sosial, semuanya akan luruh di hari pembalasan. Tapi ayat ini tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia datang sebagai pelukan yang mengingatkan bahwa hidup ini bukan untuk selamanya, bahwa keadilan Tuhan itu nyata, dan bahwa semua air mata akan dibalas, semua keikhlasan akan diangkat, dan semua kebohongan akan terbuka. Ini bukan ancaman, tapi pelipur lara bagi jiwa-jiwa yang pernah dizalimi, namun tetap memilih untuk tidak membalas. Maka dari itu, Al-Fatihah bukan sekadar surat, ia adalah perjalanan. Sebuah undangan dari Tuhan langsung ke dalam hati manusia. Tapi undangan ini tidak akan terbuka hanya dengan suara. Ia hanya akan hadir saat hati tunduk, saat jiwa merendah, saat nafas tidak lagi membawa beban dunia. Dan ketika itu terjadi, engkau akan tahu bahwa engkau sedang tidak membaca ayat, tapi sedang mendengar Tuhan memanggilmu dengan cara yang paling lembut, melalui getaran kalimat yang Ia titipkan dalam Al-Fatihah. Dan hanya yang dibukakan yang akan memahami. Bab 2. 7 lapisan yang tak dapat dilihat mata. Al-Fatihah bukan hanya terdiri dari 7 ayat.
Ia adalah 7 lapisan kesadaran. Seperti langit yang berlapis-lapis, begitu pula ayat-ayat ini membawa ruh manusia naik satu demi satu, dari kegelapan diri menuju cahaya pengenalan. Setiap kali dibaca dengan hati yang bersih, ia membuka satu pintu baru. Tapi bila dibaca dengan lalai, maka ayat-ayat itu hanya menjadi gema tanpa makna. Tidak semua orang bisa menembus lapis-lapis ini. Karena setiap lapis membutuhkan bukan hanya ilmu, tapi ketulusan. Bukan sekadar hafalan, tapi juga kehancuran ego. Lapisan pertama menyentuh syukur. Alhamdulillahirabbil alamin adalah panggilan batin bagi mereka yang masih bisa melihat kebaikan di tengah luka. Ia bukan pujian biasa, tapi deklarasi bahwa hidup ini, meski pahit, tetap berada dalam pengaturan Tuhan yang bijaksana. Yang sanggup mengucapkannya dengan jujur, bukanlah orang yang hidupnya sempurna, tapi orang yang hatinya tunduk bahkan saat diuji. Syukur adalah lapisan pertama yang membuka kunci selanjutnya, dan tanpanya kita tidak bisa berjalan lebih jauh. Lapisan kedua adalah kasih sayang, bukan dari manusia, tapi dari Sang Pencipta. Ar-Rahmanir Rahim mengangkat ruh kita menuju pemahaman bahwa hidup ini diliputi oleh cinta, bukan oleh murka. Rahman adalah kasih yang meliputi seluruh ciptaan. Bahkan yang durhaka masih diberi makan dan udara. Sedangkan Rahim adalah kasih khusus bagi mereka yang mendekat, yang bergetar saat menyebut namanya, yang diam dalam zikirnya, dan yang menangis dalam doanya. Bila seseorang mampu menyentuh lapisan ini, maka ia tidak akan pernah merasa sendirian, bahkan dalam gelap terdalam sekalipun. Lapisan ketiga adalah keinsafan bahwa semua akan kembali kepadanya. Maliki Yaumiddin bukan ayat yang membuat takut bagi mereka yang jujur, tapi ayat yang menenteramkan. Sebab kita tahu di hari itu tidak ada lagi kemunafikan, tidak ada lagi dusta yang tersembunyi. Semua akan dibuka dan semua akan ditimbang dengan adil. Bagi jiwa-jiwa yang pernah disakiti dan diam, ayat ini adalah janji bahwa Allah tidak lupa. Dan bagi mereka yang pernah berbuat salah, ayat ini adalah pintu untuk bertobat sebelum waktunya habis. Kesadaran inilah yang membawa ruh kepada ketundukan sejati. Bukan karena takut, tapi karena malu, karena cinta. Dan lapisan keempat adalah pengakuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ini, jika dibaca dengan sungguh-sungguh, membuat seluruh tubuh gemetar. Karena siapa kita ini yang berani mengucap kami menyembah? Bukankah hati kita sering lalai, lisan kita sering berbohong, dan ibadah kita dipenuhi keinginan dunia? Tapi justru di sanalah letak keindahannya. Kita tetap datang, tetap mengaku dengan segala kekurangan. Dan dalam pengakuan itu, ruh kita diperbaiki. Kita tidak diminta menjadi sempurna. Kita hanya diminta untuk jujur bahwa kita lemah dan hanya kepadanya kita berserah. Demikianlah 7 ayat ini, bila direnungi dan tidak hanya dilafazkan, akan memandu ruh dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi. Tapi perjalanan itu tidak terjadi dalam sekali baca. Ia menuntut latihan, kesungguhan, dan air mata yang jatuh dalam sunyi. Hanya mereka yang mau membaca bukan dengan mata, tapi dengan jiwa yang akan mendapati bahwa Al-Fatihah adalah bukan surat biasa. Ia adalah tangga menuju langit, dan hanya yang dibukakan yang mampu melangkah. Bab 3. Di balik setiap huruf ada nur. Ada sebuah kebenaran yang tak banyak diketahui. Setiap huruf dari Al-Fatihah memancarkan nur. Ia bukan sekadar tanda baca, tapi cahaya yang turun dari Lauhul Mahfudz ke dalam suara yang manusia lafazkan. Saat seseorang membaca surat ini dengan penuh kesadaran, sejatinya ia sedang menyalakan pelita di dalam jiwanya sendiri. Tetapi pelita itu hanya menyala bagi mereka yang membacanya dengan hati yang hancur, bukan dengan lisan yang cepat. Sebab huruf-huruf dalam Al-Fatihah adalah ruh, bukan suara kosong. Dan ruh itu hanya menyapa ruh yang hidup, bukan tubuh yang sibuk menghafal, tapi lalai dari merasakan. Huruf pertama, ba dalam Bismillah, menurut para arif billah, adalah samudra yang tidak memiliki pantai. Dari titik kecil di bawah huruf itulah dimulai seluruh penciptaan. Titik itu, walau nyaris tak terlihat, menyimpan rahasia awal mula keberadaan. Para sufi menangis karena titik itu, karena mereka tahu di dalamnya ada jejak pertama dari cinta Tuhan yang tak terucapkan.
Maka membaca Al-Fatihah bukanlah membaca kumpulan kata, tapi menyingkap kehadiran. Dan yang hadir bukan hanya Tuhan dalam namanya, tetapi diri sejati kita yang selama ini tertutup oleh kabut dunia. Ketika engkau mengucapkan Ar-Rahman, maka sejatinya engkau sedang memanggil sisi lembut dari Tuhan yang selama ini bersamamu sejak lahirmu, bahkan sebelum kau tahu bagaimana berdoa. Dan saat engkau melanjutkan dengan Ar-Rahim, engkau sedang menyentuh kasih sayang yang dikhususkan hanya untuk hamba yang kembali. Inilah dua pintu yang membuka ruang kasih, tidak hanya dari Tuhan kepada manusia, tapi dari manusia kepada dirinya sendiri. Sebab rahmat bukan hanya untuk diharapkan dari langit, tapi juga untuk ditanamkan dalam hati. Dan ketika engkau sampai pada Maliki Yaumiddin, bila hatimu jernih, kau akan merasa seolah sedang berdiri di hadapannya. Tidak ada tempat lari, tidak ada topeng, tidak ada gelar, hanya dirimu dengan semua kebaikan dan kesalahanmu, dan Dia yang maha mengetahui segalanya tentangmu, lebih dari dirimu sendiri. Tapi anehnya, kau tidak merasa takut. Kau justru merasa tenang, karena engkau tahu Dia tidak menilai dengan kebencian, tetapi dengan hikmah dan keadilan yang sempurna. Maka mereka yang telah menyelami ayat ini tidak lagi sibuk mencitrakan dirinya di mata manusia. Mereka hanya sibuk memperbaiki hatinya di hadapan Allah. Setiap huruf adalah hidup. Setiap kata dalam Al-Fatihah mengandung denyut. Dan bagi jiwa yang dibukakan, tidak ada satupun bagian dari surat ini yang tidak mengguncangkan batin. Mereka yang membaca dengan benar akan merasa sedang diajak bicara, bukan sedang membaca. Akan merasa sedang berada dalam dekapan, bukan sekadar membaca doa. Dan pada titik itu, engkau tidak akan sanggup menahan air mata. Karena kau tahu, kau sedang didengarkan oleh Dia yang sejak awal telah bersamamu. Maka benarlah, bukan semua yang membaca akan paham, tapi hanya yang dibukakan, yang akan menyadari bahwa setiap huruf Al-Fatihah adalah nyawa dari cahayanya. Bab 4, Iyaka, kata yang menelan seluruh ego. Di antara 7 ayat Al-Fatihah, ada satu kalimat yang menjadi poros dari segalanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ini, jika diucapkan dengan hati yang jujur, akan membuat seluruh bangunan ego runtuh. Kata Iyyaka, yang berarti hanya kepadamu, adalah penegasan ketundukan total. Tidak kepada dunia, tidak kepada kekuasaan, tidak kepada keinginan, tapi hanya kepada Dia. Dalam satu kata itu saja, manusia diminta untuk merobek seluruh ketergantungannya pada selain Tuhan. Dan itu bukan hal ringan, karena manusia telah terbiasa mengandalkan dunia dan melupakan langit. Kalimat ini tidak sekadar pernyataan ibadah. Ia adalah pengakuan ruh terhadap ikatan suci yang pernah terucap di alam arwah. Kita pernah bersaksi sebelum ruh ini turun ke dunia, bahwa hanya kepada Allah kita akan menyembah dan memohon pertolongan. Maka ketika ayat ini dibaca dengan kehadiran ruh, itu bukan ucapan kosong, itu adalah panggilan jiwa yang mengingat janji asalnya. Dan ketika seseorang menyadari hal itu, ia tak lagi melihat ibadah sebagai kewajiban semata, tapi sebagai jalan pulang. Syalat bukan sekadar rukun, tapi rindu yang dijelmakan menjadi gerakan. Iyyaka na'budu menjadi tak berharga jika hati masih menyembah sesuatu selainnya. Sebab penyembahan dalam Islam bukan hanya sujud fisik, tapi juga penyerahan batin. Ada orang yang sujud 5 kali sehari, tapi hatinya masih menyembah harta, menyembah pujian, menyembah citra yang dibangun di mata manusia. Maka para wali ketika membaca ayat ini, mereka gemetar. Karena mereka tahu, mengucapkan ini berarti menghapus seluruh bentuk ketergantungan kecuali kepada Dia. Dan hanya mereka yang telah melepaskan dunia dari hatinya, yang bisa berkata na'budu dengan jujur. Dan iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, adalah kalimat yang terdengar sederhana, namun penuh dengan pengakuan kelemahan. Disinilah manusia menyadari bahwa sekuat apapun ia, tetap ia rapuh. Disinilah seseorang mengaku bahwa hidup ini terlalu berat bila dijalani sendiri. Ayat ini bukan untuk menunjukkan betapa tak berdayanya manusia, tapi justru untuk membuka pintu kasih Allah bagi mereka yang mau bersandar. Meminta kepada Allah bukan berarti kita lemah. Justru karena kita sadar bahwa hanya Dialah yang kuasa, maka kita kuat.
Bukan karena kita mampu, tapi karena kita bertumpu. Kalimat ini adalah pusat dari Al-Fatihah. Ia bukan hanya inti surat ini, tapi inti dari seluruh hidup seorang hamba. Semua perjuangan, semua pencarian, semua lelah dan rindu akan bermuara di kalimat ini. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan soal menjadi siapa, tapi kepada siapa kita kembali. Dan jika kita sudah sanggup mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan sepenuh jiwa, tanpa kebohongan dalam hati, maka kita telah mengetuk pintu rahasia. Sebab hanya yang dibukakan, yang dapat berkata seperti itu dengan jujur dan memahami artinya dengan segenap raganya. Bab 5. Jalan yang lurus bukan selalu mudah, tapi selalu benar. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Inilah doa yang keluar dari jiwa yang sedang mencari arah. Tapi apakah kita sungguh-sungguh memahami makna dari permintaan ini? Jalan yang lurus bukan berarti jalan yang paling mudah. Bahkan, jalan itu bisa jadi sunyi, penuh luka, dan menjauhkan kita dari keramaian dunia. Namun ia membawa kita mendekat kepada kebenaran. Bagi mereka yang telah dibukakan, ayat ini adalah jeritan rindu untuk tidak tersesat, untuk tetap berada dalam pelukan Tuhan, meski badai kehidupan datang silih berganti. Siratal mustaqim bukan sekadar arah yang benar, tapi keadaan jiwa yang lurus di hadapan Tuhan. Tak condong ke dunia, tak tergelincir dalam hawa nafsu, dan tak tertipu oleh gemerlap fana. Ia adalah keadaan hati yang tegak, tenang, dan tetap menyebut nama Allah, meski dunia memanggilnya dengan 1000 janji. Maka ketika kita memohon agar ditunjukkan jalan lurus, sejatinya kita sedang meminta agar hati ini tidak dipesongkan oleh apapun selain Dia. Karena manusia bisa salat 5 waktu, bisa tampak religius di mata orang lain, tapi tetap berjalan di jalan yang bengkok jika hatinya tidak berserah secara tulus. Jalan ini telah dilalui oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Mereka semua pernah meminta hal yang sama, agar tidak tersesat. Bahkan Nabi Muhammad pun setiap hari membaca ayat ini, padahal beliau adalah manusia paling lurus jalannya. Itu karena jalan lurus bukan sesuatu yang bisa diambil sekali dan selesai. Ia adalah arah yang terus-menerus dimintakan penjagaan. Setiap hari, setiap nafas. Maka siapa kita yang merasa cukup lurus tanpa lagi berdoa seperti itu? Siapa kita yang begitu yakin tak akan tergelincir? Ayat ini juga mengajarkan kerendahan hati. Bahwa seberapapun banyak ilmu kita, banyak ibadah kita, tetap kita butuh ditunjukkan. Karena jalan lurus bukan bisa ditemukan hanya dengan akal. Ia adalah anugerah. Ia tidak diberikan kepada yang keras kepala, tetapi kepada yang lembut hatinya. Kepada yang merendah, yang tak malu mengakui bahwa dirinya butuh petunjuk. Disinilah letak keindahannya, bahwa ayat ini adalah permohonan dari seorang hamba yang benar-benar sadar akan kelemahan dirinya di hadapan Allah. Maka setiap kali kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, janganlah terburu-buru. Ucapkanlah ia seperti seorang anak kecil yang tersesat dan sedang memanggil ayahnya. Seperti jiwa yang lelah dan tak tahu harus kemana. Dan saat engkau benar-benar hadir dalam kalimat itu, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Engkau akan merasa dipeluk, dituntun, diarahkan oleh tangan yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Itulah hidayah. Dan ia hanya turun kepada mereka yang tidak sekadar membaca, tetapi membuka diri sepenuhnya. Sebab hanya yang dibukakan, yang akan dituntun menuju jalan yang benar, meski jalannya tidak ramai dan tak banyak yang mau menapakinya. Bab 6. Jalan para kekasih Allah yang tak terlihat tapi ada. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ayat ini melanjutkan permohonan kita, tapi perhatikan baik-baik. Kita tidak meminta jalan orang hebat atau orang terkenal atau orang yang dihormati manusia. Kita meminta jalan mereka yang telah Allah anugerahi nikmat. Dan nikmat yang dimaksud di sini bukan dunia, bukan kemegahan, bukan kekuasaan, tapi nikmat yang lebih tinggi, lebih halus dan lebih suci. Nikmat mengenal Allah. Mereka ini bukan orang-orang biasa. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para syalihin. Para pencinta yang hidup dalam sunyi,
tapi ruh mereka harum menembus langit. Jalan mereka tidak ditandai oleh keramaian. Bahkan kadang mereka tidak dikenal oleh siapapun. Tapi langkah-langkah mereka menggetarkan bumi. Mereka berjalan dengan ringan, tapi setiap jejaknya membuka tabir rahasia. Inilah jalan yang kita mohonkan setiap hari, kadang tanpa kita sadari. Kita minta agar hati ini dijadikan seperti hati mereka, yang jernih, yang berserah, yang tidak guncang oleh dunia. Tapi permintaan ini mengandung ujian besar. Karena untuk berjalan di jalan para kekasih Allah, engkau harus siap melepas banyak hal yang dicintai oleh nafsu. Salah satu ciri jalan ini adalah keheningan. Para pemilik jalan ini tidak sibuk menonjolkan ibadahnya. Mereka tidak berkoar-koar tentang pengorbanannya, tapi Allah menjaga mereka dalam kelembutan dan kesunyian. Mereka hidup biasa saja di mata manusia, tapi ruh mereka terhubung dengan langit. Mereka tidak menuntut dihormati, karena hati mereka telah dipenuhi oleh kehadirannya. Dan inilah yang paling sulit dipahami oleh manusia modern, bahwa kemuliaan sejati seringkali tersembunyi dalam ketidakpopuleran. Tapi justru karena tersembunyi, jalan itu menjadi murni dan tak ternodai. Kita membaca ayat ini setiap hari, tapi pernahkah kita sungguh-sungguh ingin seperti mereka? Pernahkah kita berdoa agar bisa menjadi hamba yang jujur, yang tulus, yang tidak sibuk mencari panggung? Jalan ini bukan untuk yang ingin dipuji. Jalan ini untuk yang ingin dilebur. Karena ketika engkau berjalan di jalur yang sama dengan para kekasihnya, engkau akan diuji dengan kehilangan, dengan penolakan, bahkan kadang dengan kehancuran. Tapi dari reruntuhan itulah muncul ruh yang kuat. Ruh yang tidak lagi mencari dunia, tapi hanya mencari wajah Allah. Jalan para pecinta ini tidak selalu indah bagi pandangan manusia. Tapi bagi jiwa yang telah dibukakan, tidak ada yang lebih indah dari hidup dalam ridha Allah. Dan inilah yang kita mohonkan dalam Al-Fatihah tiap hari tanpa henti, agar Allah mengizinkan kita menjadi bagian dari barisan itu. Barisan yang tidak banyak bicara, tapi doanya mengguncang langit. Barisan yang tidak mencolok, tapi langkahnya menggetarkan alam ruh. Dan hanya yang dibukakan yang akan memahami bahwa kita sedang meminta sesuatu yang lebih tinggi dari surga. Kita sedang meminta menjadi kekasihnya. Bab 7. Bukan jalan mereka yang dimurkai atau sesat. Ghairil maghdubi alaihim walal dhalin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kalimat penutup dalam Al-Fatihah ini adalah penjagaan. Ia seperti pagar di ujung doa, agar setelah meminta jalan yang benar, kita tidak salah menapak. Karena banyak orang menyangka telah berada di jalan lurus, tapi ternyata menapaki jalur lain. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam pencarian kebenaran, ada dua jenis kesalahan besar yang mengintai. Kesalahan karena tahu tapi melawan, dan kesalahan karena tidak tahu lalu mengikuti hawa nafsu. Maka siapa yang merasa aman dari kesesatan, sebenarnya telah mulai tersesat. Maghdub adalah mereka yang dimurkai, mereka tahu kebenaran, tapi menolaknya karena kesombongan atau kepentingan. Ini bukan hanya tentang orang lain, bisa jadi ini kita. Kita tahu apa yang benar, tapi enggan berubah. Kita tahu Allah mencintai kejujuran, tapi lidah tetap gemar berdusta. Kita tahu dunia ini sementara, tapi tetap menjadikannya pusat dari seluruh harapan. Ketika hati tidak lagi takut untuk menolak kebenaran, ketika ego merasa lebih tahu dari wahyu, maka disitulah murka Allah turun, bukan dalam bentuk petir, tapi dalam bentuk hati yang dibiarkan buta, walau terlihat cerdas. Sedangkan dalin adalah mereka yang tersesat karena kebodohan atau kelalaian. Mereka tidak tahu arah tapi terus berjalan. Mereka tidak mengenal Allah dengan benar, tapi merasa cukup dengan prasangkanya sendiri. Mereka tidak pernah berguru, tidak pernah mendalami, tapi merasa paling paham tentang agama. Ini bahaya yang senyap, kesesatan yang tidak tampak buruk, tapi menjerumuskan perlahan-lahan. Maka ayat ini adalah cermin bagi kita semua. Apakah selama ini kita berjalan dengan ilmu dan hati yang jernih? Atau kita hanya mengikuti arus tanpa benar-benar tahu apa yang sedang kita jalani? Al-Fatihah ditutup dengan peringatan. Karena cinta sejati adalah cinta yang melindungi. Allah tidak hanya menunjukkan jalan lurus, tapi juga memberitahu bahaya di kiri dan kanan. Seperti seorang ayah yang tidak hanya berkata, jalan ini benar,
tapi juga berkata, jangan ke arah sana, itu jurang. Maka jangan sekadar membacanya sebagai ayat terakhir. Bacalah ini sebagai alarm spiritual yang membuat kita tidak merasa cukup hanya dengan amal, tapi terus-menerus berdoa, ya Allah, jauhkan kami dari murka-Mu dan dari kesesatan yang kami tidak sadari. Ayat ini adalah penutup yang menyadarkan bahwa hidup bukan tentang sekadar melangkah, tapi tentang arah yang benar. Dan arah itu tidak bisa ditemukan tanpa bimbingan dari Allah. Maka mereka yang dibukakan hatinya akan membaca Al-Fatihah bukan sekadar dengan suara, tapi dengan air mata. Karena mereka tahu bahwa tersesat itu mungkin, tapi dijaga oleh Allah, itulah nikmat yang paling besar. Dan hanya mereka yang dibukakan yang akan hidup dalam kewaspadaan spiritual, bukan dalam kepuasan diri. Bab 8. Setiap kali dibaca, Al-Fatihah berbeda. Ada keajaiban dalam Al-Fatihah yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Ia hidup, ia tidak diam. Ia berubah sesuai dengan kondisi hati orang yang membacanya. Jika kau sedang sedih, ia datang sebagai pelipur. Jika kau sedang sombong, ia datang sebagai penunduk. Jika kau sedang mencari arah, ia menjelma menjadi penunjuk. Dan jika kau sedang lupa, ia membangunkanmu dari kelalaian. Tak ada bacaan lain yang seperti ini, yang satu surat, satu bentuk, tapi beribu rasa. Karena Al-Fatihah bukan sekadar teks, ia adalah jawaban langsung dari Allah kepada jiwa yang datang dengan sungguh-sungguh. Para arif dan pencari jalan selalu berkata, engkau tidak akan membaca Al-Fatihah yang sama dua kali. Karena yang membacanya bukan sekadar mulut, tapi keadaan ruh yang berubah-ubah. Suatu hari engkau membaca Maliki Yaumiddin dan merasa tenang karena merasa ada keadilan. Di hari lain engkau membaca kalimat yang sama dan merasa takut karena merasa belum siap. Inilah tanda bahwa ayat-ayat ini bukan beku, bukan mati, tapi penuh getar dan gerak. Dan hanya ruh yang dibukakan yang dapat merasakannya, seperti napas yang menyentuh dari dalam dada. Ada orang yang membaca Al-Fatihah setiap hari seumur hidupnya, tapi tidak pernah merasa digerakkan olehnya. Tapi ada pula yang baru membacanya setelah bertahun-tahun lalai, dan langsung terisak karena merasa disentuh dari kedalaman jiwa. Ini bukan soal seberapa sering, tapi seberapa hadir. Hati yang hadir mengubah huruf menjadi nur, dan kehadiran bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Ia datang saat seseorang benar-benar jujur dalam rindunya kepada Allah. Saat seseorang tidak lagi membaca sebagai kewajiban, tapi sebagai kerinduan. Dan dari kerinduan itulah, Al-Fatihah berbicara dengan bahasa yang tak bisa diterjemahkan. Tidak ada satupun bagian dari surat ini yang sia-sia. Bahkan jeda di antara kata-katanya pun membawa makna. Bahkan hening setelah ayat terakhir pun membawa vibrasi tertentu yang menyusup ke dalam kalbu. Bagi mereka yang telah dibukakan, membaca Al-Fatihah adalah seperti mendengar Allah sedang membimbingnya dari dalam. Dan bimbingan itu bukan teori. Ia hadir sebagai rasa, sebagai cahaya lembut, sebagai ketenangan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tapi cukup untuk membuat air mata jatuh tanpa sebab yang jelas. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang hatinya tersambung kepada Tuhan tidak pernah bosan membaca surat ini. Karena mereka tahu, setiap kali dibaca, ia akan datang dengan wajah baru. Terkadang sebagai guru, terkadang sebagai pelindung, terkadang sebagai cermin, dan terkadang sebagai jalan. Dan hanya mereka yang dibukakan yang akan tahu bahwa membaca Al-Fatihah bukanlah rutinitas, tapi pertemuan. Pertemuan dengan sesuatu yang tidak terlihat, tapi sangat nyata, lebih nyata dari dunia yang bisa disentuh. Bab 9. Jawaban yang datang di setiap ayat. Al-Fatihah bukan hanya bacaan manusia kepada Tuhan. Ia juga adalah percakapan. Inilah yang tidak banyak disadari. Setiap kali seorang hamba membaca Al-Fatihah dalam sholat, Allah tidak diam. Ia menjawab. Inilah hadis qudsi yang disampaikan Rasulullah, bahwa Allah berfirman, aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Saat kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Ini bukan hanya teks, ini adalah percakapan sakral antara langit dan bumi. Maka bayangkanlah
Betapa sunyi dan suci saat itu. Ketika engkau berdiri dalam solat, membacakan ayat demi ayat, dan setiap kali engkau bicara, Tuhan menjawab. Tapi bukan dengan suara duniawi. Dia menjawab dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk cahaya di hati, dalam bentuk rasa yakin yang tiba-tiba tumbuh di tengah kegelisahanmu. Inilah misteri besar dari Al-Fatihah. Ia bukan hanya doa, ia adalah panggilan yang disambut oleh Yang Maha Mendengar. Maka bacalah ia dengan rasa hormat, jangan terburu. Karena siapa tahu, Tuhan sedang menjawabmu lebih dalam dari yang engkau sadari. Ketika engkau membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau sedang menyerahkan dirimu seutuhnya. Dan Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maka ketika engkau membaca, Ihdinas siratal mustaqim, engkau sedang mengetuk pintu langit. Dan langit itu bukan di atas sana, ia terbuka dari dalam dada. Tiba-tiba engkau merasa lebih tenang, tiba-tiba engkau merasa lebih kuat menghadapi hari. Itulah jawaban, itulah balasan dari permohonanmu, tapi hanya hati yang halus yang bisa menangkapnya. Inilah mengapa surat ini begitu agung. Ia tidak hanya mengajarkan kita cara memuji atau cara meminta, tapi juga membukakan pemahaman bahwa Tuhan itu dekat sekali, bahkan lebih dekat dari pikiran kita sendiri. Tapi kita terlalu bising, terlalu sibuk, terlalu tergesa dalam membaca, sehingga kita tidak menyadari bahwa kita sebenarnya sedang diajak bicara. Maka mereka yang telah dibukakan akan membaca setiap ayat Al-Fatihah dengan jeda. Mereka diam, bukan karena lupa, tapi karena menunggu. Menunggu jawaban yang datang, bukan dalam suara, tapi dalam rasa. Dan pada titik itu, kau tidak lagi merasa sedang membaca surat, tapi sedang berada dalam percakapan paling indah yang pernah kau alami. Percakapan dengan Dia yang menciptakanmu, mencintaimu, dan menunggumu sejak awal. Maka tidak ada alasan untuk tergesa, tidak ada ruang bagi kebosanan. Karena setiap huruf menjadi jembatan dan setiap ayat adalah jawaban. Dan hanya mereka yang dibukakan yang akan mendengar percakapan itu, meskipun tanpa suara, karena kalbu mereka telah cukup sunyi untuk menjadi pendengar yang sejati. Bab 10. Kembali ke awal dengan cahaya yang baru. Setelah membaca Al-Fatihah dengan sepenuh jiwa, seseorang tidak lagi sama. Ia tidak kembali ke awal sebagai diri yang tadi. Ia kembali sebagai ruh yang telah disentuh cahaya. Inilah rahasia besar dari surat ini. Ia tidak hanya membimbing kita dari awal hingga akhir, tetapi membentuk ulang diri kita, diam-diam, dengan lembut. Maka orang-orang yang dibukakan tidak pernah membaca surat ini dengan tergesa. Karena mereka tahu, setiap perjalanan melalui Al-Fatihah adalah kelahiran baru, bukan dalam tubuh, tetapi dalam kesadaran. Dan yang paling indah, surat ini tidak berhenti. Ia seperti lingkaran. Setelah sampai di ayat terakhir, kita kembali ke awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali hadir bukan hanya sebagai permulaan bacaan, tapi sebagai bukti bahwa kasih Allah tak pernah berakhir. Bahwa meskipun kita baru saja memohon, ditunjukkan jalan yang lurus, dan dijauhkan dari kesesatan, kasih-Nya tetap menjadi pembuka segalanya. Maka membaca ulang Al-Fatihah adalah bukan pengulangan, melainkan pendalaman. Setiap kali dibaca ulang, kita masuk lebih dalam, lebih jernih, lebih ringan. Begitulah cara para kekasih Allah memaknainya. Mereka tidak pernah bosan, karena mereka tahu surat ini bukan sekadar teks, tapi napas yang menumbuhkan ruh. Mereka tahu bahwa surat ini adalah titik temu antara langit dan bumi, antara kehambaan dan keilahian, antara kesementaraan dan keabadian. Dan mereka tahu bahwa setiap kali Al-Fatihah dibaca dengan benar, jiwa mereka sedang ditata ulang, sedang disembuhkan, sedang dibersihkan, sedang dibimbing pulang. Pulang ke keheningan, ke ketundukan, ke wajah Tuhan. Dan pada akhirnya, ketika surat ini menjadi bagian dari napasmu, bukan hanya bagian dari hafalanmu, maka kau tidak lagi membacanya hanya dalam sholat, tapi juga dalam duduk, dalam berjalan, dalam menangis, dalam menunggu, bahkan dalam tidur. Kalimat-kalimatnya hidup di dadamu. Setiap keputusanmu ditemani oleh Iyyaka nasta'in. Setiap langkahmu dijaga oleh Ihdinas siratal mustaqim. Dan setiap harapanmu dijawab oleh Ar-Rahmanir Rahim.
kau akan tahu bahwa surat ini bukan sekadar bacaan, tapi kehidupan. Dan mereka yang dibukakan, mereka tahu Al-Fatihah bukan hanya milik mushaf, ia adalah milik jiwa. Ia bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dihuni. Dan siapa yang menghuni Al-Fatihah dengan kesungguhan, maka seluruh alam akan membimbingnya kepada Tuhan. Ia tak akan tersesat meski jalannya gelap. Ia tak akan rapuh meski dunia mengguncang. Karena ia hidup dalam surat yang ditulis dengan cinta oleh Tuhan sendiri. Dan hanya yang dibukakan, yang akan memahami rahasia ini, lalu menjaganya dalam diam dan menyimpannya di ruang terdalam kalbunya. Sahabatku yang hatinya sedang mencari, terima kasih telah berjalan bersama dalam perjalanan sunyi ini. Kita telah menyusuri ayat demi ayat, tidak dengan akal yang tergesa, tapi dengan hati yang ingin memahami lebih dalam daripada kata. Jika hatimu bergetar, jika matamu basah walau hanya sekejap, maka mungkin itu pertanda pintu sedang dibuka untukmu. Jangan buru-buru menutupnya. Dan sebelum video ini berakhir, izinkan kami mendoakanmu. Semoga Allah melembutkan hatimu, melapangkan dadamu, menyucikan langkahmu, dan menjadikan Al-Fatihah sebagai cahaya dalam setiap keputusan dan nafasmu. Semoga engkau menjadi hamba yang tidak hanya membaca, tapi juga dihidupkan oleh bacaan. Semoga Allah menjadikanmu termasuk yang dibukakan, bukan hanya memahami ayat, tetapi juga merasakan bisikan kasih-Nya dalam setiap huruf. Jika video ini memberi sedikit ketenangan untuk jiwamu, maka tinggalkanlah amin di kolom komentar. Agar kita saling mendoakan, meski tak pernah saling melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmatimu dalam terang maupun gelap.